Untuk ini ya, untuk pengenalan dasar, tadi kan sudah kita mengenal tentang proses remove, proses overhaul akumulator ya kan, dimana di sini itu kan ada piston dan di sini ada tabung yang sekarang lagi dikerjain teman-teman tuh kan, untuk tabung yang lainnya ya kan. Nah, sebenarnya prinsip akumulator itu sebenarnya ada tiga. Satu yaitu eh, untuk me, menstabilkan pressure ya. Jadi sistemnya seperti ini. Kalau ada oli kan di sini ada pompa, itu kan pompa, ada motornya ke sini kan. Suplai pompa di sini, suplai itu kan tergantung dari RPM. Sedangkan RPM engine kadang tinggi, kadang rendah. Otomatis untuk menjaga di sini tetap stabil, karena jadi buangannya ada yang cepat, ada yang lambat. Jadi fungsinya akumulator ini, di sini kan ada nitrogen sebagai pegas atau kasarannya sebagai apa ya, spring ya kan. Jadi nitrogen kan bisa dimanfaatkan ya kan, udara bisa dimanfaatkan. Jadi pressernya oli di sini, kalau di sini ada pressure nitrogen, otomatis saat olinya pressernya ke arah sini nih kurang, maka akan dibantu oleh si nitrogen. Pressure nitrogen akan mendorong piston untuk naik ke sana. Fungsinya pegas ya kan. Terus kalau pressernya berlebih, maka pressernya berlebih seperti apa? Fluidanya besar, maka dia pistonnya akan turun. Seperti itu. Jadi kerjanya naik turun naik turun naik turun seperti itu. Sehingga pressure yang menuju ke sistem ini, sistem ya, sistem entah sistem apapun yang dilengkapi dengan akumulator itu tetap terjaga stabil. Oke. Yang kedua, dia itu sebagai quick response. Kok bisa? Jadi saat start awal itu pasti oli itu pasti ada delay dari sini ke sistem, dari pompa ke sistem pasti ada delay. Dengan adanya akumulator, dia akan menyimpan tenaga untuk nitrogennya kan, sehingga membuat olinya pressure oli yang di sini nol karena delay di sini akan dibantu oleh nitrogen, sehingga sambil menunggu pressure dari sini, di sini akan disuplai sistem, akhirnya mendapatkan tekanan langsung, jadi seperti penyambung. Oke. Lain kalau kita tanpa nitrogen, tanpa akumulator, maka akan ada delay, ada lead. Oke. Yang ketiga itu sebagai stabil quick response. Apa lagi ya? Kok lupa aku. Yang ketiga itu sebagai penyimpan tenaga. Penyimpan tenaga. Oke. Jadi kalau ibarat kata kalau engine-nya mati, maka sistem masih tersuplai oleh akumulator. Yang penting sistemnya di sini, contohnya di sini dilengkapi dengan contoh seperti control valve lah ya kan. Control valve case switch on, akhirnya ada yang mendorong. Contohnya kan di PPC itu, sistem PPC kan ada akumulator, di brake ada akumulator. Jadi kalau kondisi engine mati pun rem kan masih bisa digunakan kan? Masih tetap bisa diinjak kan. Nah, kalau alat berat, jadi kalau ini kan akumulator itu fungsinya ya ini tiga, mau ditaruh di brake, menyimpan tenaga di brake. Jadi kondisi case switch on aja, diinjek-injek brake masih bisa aktif. Terus kalau disimpan di PPC, kalau case switch off masih bisa digerakkan. Fungsi dari akumulator itu ya ini, fungsi akumulator secara keseluruhan itu hanya tiga ini. Ya, itu garis besarnya. Makanya akumulator itu sangat diperlukan untuk sistem brake,
PPC, atau sistem-sistem yang membutuhkan tiga hal ini ya. Jadi kalau teman-teman menemukan akumulator di alat berat, ya fungsinya tidak jauh dari tiga ini. Akumulator udah fungsi ya. Sekarang akumulator itu ada dua tipe. Satu seperti piston, seperti yang kita bongkar sekarang ini, seperti ini. Ya tinggal di sini oli, di sini nitrogen. Yang kedua sistemnya bola. Kalau teman-teman pernah melihat bulat. Ada yang bulat gini, ada yang bulat lonjong gini. Nah, kalau bulat seperti ini, dalamnya itu ada sebuah karet. Jadi seperti pelampung gini, nah karet gini, ya kan? Nah, ini nitrogen isinya. Nitrogen, ini oli. Sama, jadi kalau nitrogennya kan dijaga, pressernya ada di sop manual, saya lupa. Kalau yang triple bladder, biasanya di PPC. Biasanya ini kalau sama fungsinya sama, tinggal tipenya ada dua, piston atau yang sistem bladder. Bladder itu dalamnya karet, kalau yang piston dalamnya seal sama ya piston. Kalau secara struktural itu, tapi kalau secara fungsi sama tiga-tiganya. Siapa tahu teman-teman menemukan, oh ini akumulator kok bulat, ya di dalamnya pasti ada kayak karet. Karena kalau bulat dikasih piston, nggak bisa main, dia nggak bisa naik turun. Tapi kalau bulat, dia sistemnya kayak balon, dikasih balon udara di sini. Ya udah, kalau dia olinya di sini penuh, dia akan ngompresi ngompresi balonnya. Tapi kalau nanti butuh tenaga, balonnya akan ngembang. Oke. Itu ada dua tipe, satu tipe bladder dan kedua tipe piston. Tipe bladder itu di dalamnya ini seperti ini ya. Di dalamnya ini ada sebuah dia bulat. Kalau teman-teman lihat yang bulat, akumulator yang bulat itu dalamnya seperti ini. Dalamnya kayak dikasih pelembungan atau karet sebuah pelampung yang elastis, kasih karet, jadi kasih angin, dia akan mengembang dan mengecil. Oke. Nah, kalau ini tipe piston itu ya seperti ini nih. Piston itu seperti ini, yang kalau teman-teman melihat di video sebelumnya kan hanya selongsong, kan dalamnya kopong, terus ada sebuah sebuah valve yang bisa geser ke sana sama geser ke sini. Dan fungsinya sendiri sepintas sudah saya bahas di video sebelumnya, dimana fungsinya sendiri itu sebagai spring, ya kan. Jadi si valve itu, contoh anggap aja ini valve, ini valve itu cuma piston gitu aja. Silahkan tonton di video sebelumnya lebih jelas. Jadi dia ini sama ini, di sini tekanan oli kan, di sisi sini ini tekanan oli, di sini tekanan nitrogen. Jadi tinggal gini dia, valve ini naik turun gini. Nah, fungsinya kalau di unit, kalau yang sebelumnya kan di teori itu, ini saya praktekkan di unit. Jadi yang pertama kan dia sebagai menstabilkan. Jadi kalau ada oli yang di sini nih, olinya itu namanya gear pump ya, gelombangnya flownya kadang naik turun ya kan. Di sini mainnya nanti akan gini dia. Nah, outputnya yang dari outputnya ke arah sistem, dia akan lebih stabil karena seperti diredam. Ripple-nya itu ripple dari akibat flow itu diredam, dia distabilkan. Jadinya yang 100, contohnya pressure masuk 100 ya kan, netnya kan 50 ya kan, 100 kadang 25, ya udah nanti akan distabilkan jadi 50. Karena ya seperti ini, naik turun di sini ada fungsinya nitrogen sendiri kan main, dia tuh nanti kalau ada hidrolik besar dia akan mengempes ke sana pistonnya. Jadi sini tekanannya makin padat. Kalau di sini hidroliknya los, dia akan gini, akan bergeser pistonnya gini aja. Sekarang akan saya praktikan saat kondisi di unit ya kan. Ini ntar lagi mau proses ini ya, proses pemasangan, jadinya enak sebagai bukti di unit. Sebagai yang untuk ripple ya. Terus yang kedua,
sebagai penyimpan tenaga. Jadi saat saat engine mati, maka brake akan tetap bisa diinjak. Jadinya kan pressernya nitrogen ini saat ini nggak ada oli kan, di sini masih nyimpan. Ya udah, tapi selama pressernya dibuka, dia akan dorong ke sini. Contohnya seperti ini. Oke, sekarang kondisi engine running, brake kita isi, akumulator pressernya udah tercapai. Tahu dari mana saya akumulator tercapai? Tadi pakai monitor panel. Jika teman-teman belum melihat caranya, silakan lihat di YouTube yang video yang lain. Di situ saya jelaskan isi monitor panel HM400. Sekarang akan kita coba matikan untuk engine-nya. Yang kita tes dulu ya. Tuh, ada tes itu loh. Tapi tidak akan muncul error. Sekarang akan kita matikan engine-nya. Sekarang aktuatornya brake akan kita injak. Ini kalau bunyi berarti akumulator bekerja. Jadi kan menyimpan tenaga. Dan kalau nggak ada bunyi maka berarti akumulatornya low. Sekarang kita injak. Nah, tuh. Itu adalah pressure akumulator yang kita gunakan tenaganya. Walaupun engine mati tapi tetap kita bisa injak. Memang tetap bisa injak, tapi maksudnya aktuatornya akan tetap bekerja. Tuh. Nah, seperti ini. Oke, jadinya fungsinya tetap balik lagi seperti yang tadi itu ya. Quick response, penstabil pressure dan penyimpan tenaga. Oke, dan yang ketiga adalah sebagai ripple, penyimpan tenaga, quick response. Jadinya saat pressernya dari pompa itu lambat saat running awal, di sini sudah standby. Jadi siapa tahu starting aja udah langsung disuplai dulu ke sini ke sistemnya. Dari sistemnya ini akan disuplai oleh akumulator ini sambil paralel nunggu pressure dari pompa, sehingga keterlambatan oleh suplai pressure yang dibutuhkan untuk sistem brake itu delaynya akan dihilangkan. Oke, udah 3 ya fungsinya. Pertama sebagai penstabil pressure, kedua sebagai penyimpan tenaga saat mati, dan ketiga dia sebagai quick response jika terjadi delay dari suplai pompa. Oke, mungkin demikian sih tentang sharing tadi itu tentang fungsi akumulator ya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan komen di kolom komentar. Jika ada pertanyaan, salam alat berat.